Film akan berfokus pada kehidupan seorang pria bernama Lance. Saat ini, ia menjalani hari-harinya sebagai tukang las setelah memutuskan pensiun dini dari dunia pembunuh bayaran. Keputusan ini diambil oleh Lance setelah mendekam di penjara selama 15 tahun akibat salah satu aksinya berhasil digagalkan oleh aparat. Fuck you. Pada suatu hari, saat akan pergi bekerja, Lance berpas-pasan dengan seorang wanita muda bernama Anna. Anna sendiri langsung menyapa Lance dan mencoba mengakrabinya, tapi respon Lance begitu dingin. Hey, new guy. I'm talking to you. Can I help you? Good talk, neighbor. Scene pun berubah dengan memperlihatkan sekelompok mafia yang bersiap mengedarkan barang haram. Kelompok ini dikomandoi oleh tangan kanan dari seorang bos mafia bernama George. You stay and watch Adelina. She says you eat too much. What do you want me to do? Selesai mengarahkan anggotanya, George pun pergi ke sebuah toko kue untuk berjualan bersama istrinya. Dari sini kita tahu kalau usaha toko roti ini bagi George adalah sebuah kamuflase untuk menutupi pekerjaan haramnya sebagai anggota mafia. Tapi tidak dengan istrinya yang memang menganggap usaha jual kue adalah profesi utama. Ini karena sang istri pun tidak tahu kalau selama ini suaminya adalah anggota penting dalam kelompok mafia. No. Don't put that away. Okay, ladies. Have a wonderful day. Boy. Selesai membantu istrinya, George pun pamit untuk pergi sebentar keluar menemui seorang teman. Tapi tak berselang lama, George malah terlihat pergi ke sebuah tempat untuk bertransaksi barang haram dengan pelanggan setianya yang selalu membeli dalam jumlah besar. Another day above the ground. Amen to that. The green is PMP. Thank you. She will appreciate. Oh. 2 hari kemudian, George pergi menemui si bos mafia karena malam sebelumnya ia memang ditelepon untuk diminta menghadap. Dalam kesempatan itu, si bos mafia yang bernama John memerintahkan George untuk menghabisi kelompok mafia lain yang bernama The Acres, sebab mereka sudah mulai menjual barang haram dengan harga lebih murah kepada para pelanggan setia mereka. Untuk memudahkan misi ini, John pun meminta George untuk menghubungi seorang pembunuh bayaran yang baru saja keluar dari penjara. Yang dari fotonya saja, kita pun tahu kalau itu adalah Lance. This complicates things. How long do you think it will be before they come after you? Strange how fate works, is it not? Scene pun berpindah ke Lance yang pada hari itu sedang mendatangi toko tato untuk menghapus tato yang ada di dadanya. Tato tersebut merupakan bagian dari identitas kelompok pembunuh bayaran elit yang dulunya ia ikuti. Akan tetapi, si tukang tato menolak untuk menghapus karena ia tahu arti dari tato tersebut. Did you cover-ups? What do you need? Not sure we can help you with that. Setelah itu, Lance pun pergi ke sebuah bar untuk menghilangkan stresnya. Di sana, ia tak sengaja melihat Anna, tetangganya yang waktu lalu ia abaikan. Nah, rupanya selama ini Anna bekerja sebagai seorang biduan untuk memenuhi semua kebutuhan. Selesai bernyanyi, Anna pun menghampiri Lance untuk mengajaknya mengobrol. Akan tetapi, Lance lagi-lagi hanya memberikan sikap dingin kepada Anna. Sehingga Anna pun mulai merasa jengkel dengan sikap angkuh dari Lance. You remind me of Billie Jean Waters. It's no good for your voice. Just not one for talking. Oh. Saat Lance kembali ke rusun, rupanya sudah ada George yang dari tadi sudah menunggu. George pun memperkenalkan diri sebagai seorang bos mafia dan menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lance untuk menghabisi seluruh anggota geng The Acres. Jika berhasil, Lance akan diberi bayaran sebesar 10 miliar dan juga akan mendapatkan sebuah paspor baru. Dengan demikian, maka Lance bisa pergi ke Bali untuk menikmati masa pensiun. Mendengar tawaran itu, Lance langsung menolak karena ia sudah berkomitmen untuk benar-benar bertaubat. I'm here to offer you an olive branch. They assassinated a high-ranking Russian. You have no idea what you're asking me to do. Tak mau menyerah, George tetap membujuk Lance dan memberinya sebuah ponsel. Apabila Lance berubah pikiran, maka ia bisa menghubunginya melalui ponsel tersebut. This is the only option. Sebelum pergi, George sempat melihat Anna yang kebetulan juga sudah pulang selesai bekerja dan menyapa Lance. Dari sini George mengira kalau Anna adalah pacar dari Lance. Hey, friends of yours?
How'd the rest of your set go? It went. Setelah George pergi, Anna menanyakan apakah dia punya salah sehingga Lance bersikap dingin kepadanya. Mendengar hal itu, Lance cuma bilang kalau suara Anna sangat merdu sekali. Good night. Good night. Di dalam kamar, Lance mulai galau, sebab meski hatinya ingin pensiun, pikirannya tetap tidak bisa lepas dari dunia pembunuh bayaran yang selama ini sudah membesarkan namanya. Apalagi, indis ekonomi sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan waktu yang singkat tapi bayarannya mantap. Singkat cerita, Lance pun menghubungi George dan menerima tawarannya. Tak butuh waktu lama, George pun segera meminta Lance untuk menjalankan tugasnya. And you know you have to do this. Human nature always bares its teeth. Kill them. No witnesses. No loose ends. When it's done, I'll tell you where I left the money and the passport. Pada keesokan paginya, Lance pun mendatangi markas dari The Acres dengan berpura-pura ingin mendaftarkan diri menjadi bagian dari anggota mereka. Tentu saja, kedatangan Lance langsung disambut gembira, sebab mereka yang bekerja di dunia kriminal pasti tahu kalau Lance adalah sosok pembunuh bayaran ternama. Tapi, belum saja kegembiraan itu mereda, tiba-tiba Lance langsung beraksi menghabisi ketua dari The Acres menggunakan sebuah pensil yang ada di atas meja. Ketika Lance menghabisi semua kelompok dari The Acres, disitulah semua aksinya dilihat oleh seorang gadis yang merupakan anak dari ketua geng. Sebelum pergi, Lance menghubungi George untuk melaporkan kalau geng The Acres sudah berhasil ia ratakan. Mendengar laporan itu, George pun senang dan menepati janjinya untuk memberikan bayaran sebesar 10 miliar, berikut juga dengan paspor baru yang akan ia taruh di ventilasi kediaman Lance. Is it done? It's done. Money and passport in the air duct in your hall. We're all ready for the sun. Singkat cerita, setelah Lance sudah memastikan kalau semua uang pembayaran berikut dengan paspor baru ia terima, maka Lance pun segera berniat untuk pindah ke Bali menikmati masa pensiun. Sebelum pergi, Lance pun menghapus tato yang ada di badannya, agar nanti tak seorang pun mengetahui kalau Lance dulunya adalah mantan pembunuh bayaran. We're all ready for if I can be. Pada keesokan paginya, saat hendak pergi ke luar negeri, Lance malah mendapati Anna yang tertidur di tangga akibat teler setelah minum minuman semalam. Karena tidak tega, Lance pun membawa Anna untuk masuk ke dalam kamar. You okay? Yeah. Let's get you upstairs. Di kamar, Anna yang sempat terbangun langsung bertanya, kenapa Lance yang sebelumnya bersikap dingin sekarang malah bersikap hangat kepadanya. Di sini Lance cuma tersenyum lalu memberikan Anna sebuah kotak piringan supaya Anna bisa mendengarkan musik. Beberapa jam kemudian, barulah Anna sadar 100% dan mendapati ada sebuah hadiah yang Lance tinggalkan. Ia pun segera memutar musik dan terlihat sangat bahagia karena baru kali ini ada cowok yang gayanya sok dingin padahal aslinya sangat penuh perhatian. Tak berselang lama, Anna pun mendatangi kamar Lance untuk berterima kasih namun ia tak menemukan seorang pun di sana. Oleh karena itu, Anna pun menempelkan sebuah pesan di pintu kamar Lance yang berisi kalau Lance harus datang ke bar nanti malam. Kita kembali ke George yang pada hari itu diminta berkumpul dengan beberapa anggota oleh John. Di sana, John menyampaikan kalau aksi Lance rupanya diketahui oleh anak dari si ketua The Acres dan kemungkinan anak tersebut akan lapor polisi. Hal ini tentu sangat berbahaya karena apabila Lance ditangkap, maka otomatis kelompok mafia mereka juga akan diburu oleh pihak kepolisian. Nah, agar semua itu tidak terjadi, George pun diminta oleh John untuk segera mencari keberadaan Lance dan langsung menghabisinya. Either to the police or to the Aryan Brotherhood. How insulated are you from him? I will come back soon. I'll bring all the boys. Setelah mendapatkan perintah dari si George, George pun segera mengumpulkan anak buahnya untuk bersiap menghabisi Lance. Okay, wait. Are you sure that that's smart? Vance, he left me no choice. Di malam hari, saat sedang dalam perjalanan, anak buah George sempat takut karena yang akan mereka hadapi adalah pembunuh bayaran terbaik.
Tapi ya mau bagaimana lagi, jika perintah ini tidak dilakukan, bisa-bisa mereka lah yang akan langsung dihabisi oleh si John. That's not how he wants it. I'm making the call. No. It's our job. If anything happens, we have to answer for it. Sesampainya di sana, mereka tidak bisa menemukan Lance karena Lance telah pergi dan hanya mendapati pesan dari Anna. Oleh karena itu, mereka pun membagi kelompok ke dalam 2 tim. 3 orang akan menunggu di kediaman Lance, sementara 2 orang lain bernama Simon dan juga Denma akan pergi ke bar untuk menculik Anna. Singkat cerita, 1 jam kemudian Lance pun kembali karena kebetulan tas yang berisi sempak di dalamnya ketinggalan. Saat ia masuk ke kamar, tiba-tiba selesai menghabisi anak buah George, Lance pun mendapati pesan Anna yang tergeletak di atas lantai. Membaca pesan tersebut, Lance pun langsung khawatir dan pergi ke bar untuk menyelamatkan Anna. Di sisi lain, Simon dan Denma terlihat kebingungan sebab 3 rekannya tak kunjung memberikan kabar. Oleh karena itu, mereka pun bersepakat agar Denma terus pergi ke bar, sementara Simon akan kembali ke kediaman Lance untuk mengecek rekan-rekannya. I'll go back and check on him. Gregor says you're to stay away. That's exactly what you're gonna do. Sesampainya Simon di kediaman Lance, ia pun dibuat terkejut sebab rekannya sudah dipastikan tidak bernyawa. Dengan segera, ia pun menghubungi Josh untuk memberi kabar kalau sebagian anggota telah dihabisi. He's gone. What do you mean gone? We're on our way. Di sisi lain, Lance sendiri terlihat sudah tiba di bar dan segera mengenali Denma yang mengawasinya. Lance bisa tahu kalau Denma adalah anak buah George sebab mereka pernah bertemu ketika Lance ditawari job oleh George tempo hari. Say hell of a boy, son. You can walk out the front door right now. We both know I can't do that. You don't need to do this. Agar bisa menghabisi Denma dan tidak membuat kegaduhan, Lance pun mencoba memancing Denma untuk pergi ke toilet pria dan langsung menghabisinya. Di tengah aksi, Anna yang tahu kalau Lance di toilet pria dan tak kunjung keluar mencoba untuk mengecek ke dalam. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat sisi lain dari Lance yang begitu brutal. Tak mau Anna salah paham, Lance pun mencoba untuk menjelaskan kalau orang-orang ini sedang mengincarnya, begitu juga dengan Anna. Akan tetapi, Anna yang masih syok memilih untuk segera pergi. No, don't touch me! You're still in danger. Find a cop and go somewhere safe. Di luar, Anna yang sedang berlari kebetulan dilihat oleh Simon yang baru saja tiba di bar. Dengan segera ia pun langsung menculik Anna. Singkat cerita, di sebuah parkiran, Simon pun menghubungi Josh untuk meminta arahan. Enaknya Anna ini mau diapakan? Josh pun mengatakan kalau Simon harus segera menghabisi Anna karena ia yakin jika Anna sudah tahu semuanya. Let him know that she is alive, and then you kill her. What? And make sure he knows it. Sebelum menghabisi Anna, Simon pun menghubungi Lance melalui telepon hanya untuk menunjukkan kalau Anna akan ia buat meninggal dunia. Seketika itu juga, Lance merasa sangat menyesal karena telah gagal melindungi nyawa Anna. He wants me to kill her. I have to. If you fucking touch her, I won't kill you. Sorry. Tak berselang lama, Josh mendatangi Simon untuk menjemputnya. Di tengah perjalanan, Josh dihubungi oleh Lance yang mengajaknya untuk bertemu. Di sini Lance mencoba menipu Josh kalau ia akan menyerahkan diri, asalkan Josh berjanji untuk tidak lagi menghabisi orang-orang terdekatnya. Mendengar hal itu, Josh pun langsung setuju. And you have killed 3 of my men. Nobody comes looking for me, right? You left a witness, Lance. Wait 2 minutes. Singkat cerita, sampailah Josh di sebuah pabrik kosong tempat Lance berada. Di sana, ia meminta beberapa anggotanya untuk ngecek lebih dulu keadaan di dalam apakah aman. Tapi, baru saja anak buah Josh turun dari mobil, tiba-tiba
Josh yang segera sadar kalau semua ini hanyalah jebakan, terpaksa turun dari mobil untuk menghadapi Lance, dibantu dengan Simon dan beberapa anggota yang lain. Di tengah pertempuran, Josh mencoba kabur ke dalam pabrik setelah Lance berhasil menembak kakinya. Melihat Josh yang kabur, Lance pun langsung mengejarnya hingga mereka berdua terlibat dalam sebuah adu tembakan yang sangat mematikan. Setelah berhasil membuat Josh tewas, Lance pun segera menyusul karena ia juga terkena tembakan hingga membuatnya kehabisan darah. Sim pun berpindah ke si bos mafia yang karena tak kunjung mendapatkan kabar dari anak buahnya, segera pergi ke toko roti milik istri Josh. Sesampainya di sana, tanpa ragu ia pun menghabisi istri dari Josh karena mengira kalau istri Josh juga sudah tahu semua kelakuan mereka. Sangat disayangkan, istri Josh harus tewas dalam insiden ini padahal dari awal ia tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, terlihat Anna yang ternyata masih hidup. Karena tadi, Simon tidak benar-benar membunuhnya karena merasa iba. Makanya ia hanya menembak di samping Anna dan membuatnya pingsan lagi. Tak lama kemudian, Anna pun sudah tiba di kamarnya dan langsung menghancurkan kotak musik pemberian Lance. Anna mengira kalau Lance adalah orang jahat yang tidak layak untuk didekati. Akan tetapi, ketika kotak musik hancur, disitulah Anna menemukan jumlah uang yang sangat banyak. Berikut juga sebuah surat dari Lance yang bertuliskan kalau Anna harus berhenti jadi biduan dan lebih baik mendaftarkan diri di ajang pencarian bakat. Atas hal inilah, Anna baru sadar kalau Lance adalah orang yang sangat baik. Dan dengan ini, film pun akhirnya tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.